We planned everything perfectly, so I can wait to start the training with the players and the matches, of course. Setelah semua pemain resmi diumumkan, termasuk 3 pemain baru yang udah sah jadi WNI, para punggawa timnas Indonesia diperkirakan bakal kumpul di Australia pada 16 Maret. Akan tetapi Patrick Kluivert juga mengatakan bila nggak semua bisa langsung kumpul, mengingat para pemain abroad masih ada match di tanggal 15, 16, dan 17, yang mana artinya habis main, mereka langsung ciao. Kluivert yang resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada 8 Januari lalu mengaku sangat antusias untuk segera memimpin pemusatan latihan tim Garuda sebelum laga bulan ini. Dalam wawancara yang disiarkan melalui akun YouTube resmi Timnas Indonesia, Kluivert mengungkapkan kegembiraannya menjelang sesi latihan pertama. Ia menambahkan bahwa persiapan telah dirancang dengan matang dan dirinya tidak sabar untuk segera berlatih bersama skuad Garuda serta menghadapi pertandingan besar yang sudah di depan mata. Memang tak bisa dipungkiri, 2 pertandingan ini menjadi laga krusial buat tim Merah Putih apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini juga jelas tak lepas karena Jay Ises dan kawan-kawan saat ini menempati peringkat ketiga grup C dengan mengemas 6 poin dan mereka hanya berbeda 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua di klasemen grup C. Meski demikian, ingat juga kalau posisi timnas Indonesia saat ini belum aman karena mereka hanya unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang memiliki poin yang sama. Untuk itulah dengan segala strategi matang yang telah dipersiapkan oleh Coach Patrick dan jajarannya, skuad Garuda diharapkan bisa siap tempur melawan Australia dan Bahrain di laga mendatang. Lebih lanjut menyoal jadwal berkumpulnya dari skuad Garuda, Rizky Ridho dan kawan-kawan dikabarkan akan berangkat ke Australia pada hari Minggu 16 Maret dan diprediksi baru tiba pada Senin 17 Maret. Kemudian untuk para pemain abroad, mereka akan tiba di Australia setelah membela klub masing-masing pada periode 15 hingga 17 Maret. Menurut jadwal pada 15 Maret, ada 7 klub yang menaungi pemain abroad Indonesia yang menggelar pertandingan. Tak hanya itu, pada Minggu 16 Maret, ada 10 klub pemain abroad yang menjalani pertandingan. Kemudian diketahui juga untuk terakhir pada Senin 17 Maret, ada klub Ragnar Oratmangun yakni FC Vidender yang menjalani pertandingan. Yap, jika menilik jadwal pertandingan yang ada ini, Ivar Jenner akan menjadi pemain yang tiba paling awal mengingat ia menjalani match pada 15 Maret dini hari. Setelah Ivar, kemungkinan pemain yang bakal tiba ialah Rafael Strijk yang juga menjalani pertandingan di hari yang sama, namun di sorenya. Rafael Strijk memang sempat menjadi bahan perbincangan di kalangan pecinta sepak bola nasional, mengingat sebelumnya ada dugaan bahwa Kluivert akan lebih selektif dalam memilih pemain berdasarkan kebugaran dan juga performa mereka di klubnya masing-masing. Tentu saja masuknya Rafael Strijk cukup mengejutkan sebab sang pemain baru menoreh 10 kali bermain bersama klubnya Brisbane Roar dan juga bahkan hanya mampu mencetak 1 gol di sepanjang musim ini. Pernyataan Kluivert sebelumnya yang menegaskan bahwa hanya pemain dengan jam terbang tinggi di klubnya yang akan dipanggil ke timnas Indonesia jadi terbantahkan dengan keputusannya yang tetap memasukkan Rafael Strijk dalam skuadnya. Ya, tapi terlepas dari segala keputusan soal pemilihan pemain, baik FC20 Mitch Hilgers mengaku optimis dengan keseluruhan dari skuad timnas Indonesia saat ini bersama pelatih Patrick Kluivert. Hilgers mengungkapkan pada FIFA bahwa seluruh pemain skuad Garuda siap menghadapi Australia dan juga Bahrain. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA memang secara khusus menyoroti Mitch Hilgers yang kini membela skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini merupakan buntut pada bulan September tahun lalu, yang mana terjadi lonjakan penggemar sepak bola Indonesia yang menyaksikan pertandingan Liga Eropa UEFA antara Manchester United dan FC20 di Old Trafford. Pertandingan tersebut juga menjadi titik fokus bagi para pendukung Indonesia yang ingin melihat Hilgers menguji kualitasnya melawan salah satu raksasa sepak bola dunia tersebut.
Laga tersebut juga menandai momen penting dalam karirnya dan menunjukkan bakatnya di panggung elit Eropa. Kegembiraan itu juga makin terasa nyata dengan media sosial yang dibanjiri dukungan untuk Bang Mis. Begitulah para penggemar sepak bola Indonesia memanggilnya. Pengalaman di panggung megah seperti itu semakin memperkuat kepercayaan dari Hilgers dan juga keyakinan akan potensi dari timnya. Apalagi jelang menatap laga kelas dunia bersama timnas Indonesia di bulan ini, tentu dijadikan Miss Hilgers sebagai motivasi lebih untuk menampilkan permainan terbaik dan juga mendulang optimismenya bersama skuad Garuda. Melihat segala hal tadi tak berlebihan rasanya jika Indonesia menjadi tim nasional dengan basis fans luar biasa di kancah dunia. Hal itu juga terbukti dengan ludesnya tiket laga Aussie versus Bahrain, di mana meningkatnya kualitas timnas Indonesia sekarang ini memang membuat setiap penampilan skuad Garuda selalu dinanti. Tidak hanya dalam negeri, saat bermain di luar negeri pun ribuan pecinta timnas Indonesia siap untuk memberikan dukungan langsung di stadion. Garuda Australia, sebutan kelompok supporter timnas di sana, menargetkan 5.000 orang akan memenuhi stadion berkapasitas 42.500 tempat duduk di Sydney Football Stadium. Ketua Garuda Australia, Osvaldo Giovanni, beberapa waktu lalu mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya sudah tak sabar untuk memberikan dukungan secara langsung dan menargetkan banyak massa yang mendukung tim asuhan Patrick Kluivert beraksi. Menariknya, untuk bentuk dukungan nanti, Gio yang sudah 7 tahun bermukim di Australia mengatakan bakal ada koreografi sederhana yang bisa memotivasi para pemain Garuda. Selain mendukung langsung saat pertandingan, Garuda Australia juga akan melakukan penyambutan terhadap timnas Indonesia pada 16 Maret nanti. Kemudian sebagai tambahan informasi, tiket pertandingan di laga Indonesia versus Bahrain yang masih akan bergulir tanggal 25 Maret diketahui sudah ludes terjual hanya dalam beberapa hari. Harga tiket yang dipatok PSSI ini bahkan diketahui jauh lebih tinggi dari harga tiket laga timnas Indonesia dalam laga tandang melawan Australia. Sakaros mematok harga dari mulai $16 Australia atau setara Rp162.000 sampai $89 Australia atau setara dengan Rp902.000. Tiket tersebut bahkan ternyata belum mampu terjual habis oleh supporter mereka. Namun entah apa yang menyebabkan hal itu. Yang jelas Australia saat ini memang tengah dalam kondisi yang kurang baik setelah banyaknya pemain andalan mereka yang harus absen karena cedera. Berkaca dari ini, Indonesia wajib memanfaatkan segala kesempatan untuk meraih poin maksimal di kandang Sakaros nanti.